Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Warta Kota di seluruh Indonesia, saat ini kami bersilaturahmi dengan Bupati Tangerang, Bapak Ahmad Zaki Iskandar, sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta. Kita akan bincang-bincang tentang kegiatan beliau, program beliau di Tangerang, dan juga nanti pada segmen kedua akan bincang-bincang tentang program Partai Golkar di Jakarta, karena kita tahu bahwa dalam negara demokrasi, kepemimpinan tidak boleh lepas dari partai politik. Pak Bupati, Siap. bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Gimana Mas? Sehat juga? Alhamdulillah kami juga tim Warta Kota Super Bowl sehat. Pak Bupati, kita hendak bincang-bincang dulu tentang situasi terkini dampak pandemi di Kabupaten Tangerang. Kita tahu bahwa Tangerang ini adalah termasuk daerah basis industri. Ya. Mangga. Jadi memang semenjak bulan Mei 2020, ya ketika pandemi ini mulai masuk ke wilayah Kabupaten Tangerang, dan kita di bulan April juga sudah mulai melakukan pembatasan sosial masyarakat skala besar, ya PSBB yang skala besar, ya. Itu banyak segi-segi kehidupan yang terdampak dari pandemi ini. Salah satunya adalah dari masalah pekerjaan buruh, ya, kemudian industri. Total di 2020 itu ada 26 pabrik yang sudah tutup. 26 pabrik. Ya, dan 31.000 karyawan yang ter-PHK. Kemudian kurang lebih sekitar 9.000 yang sudah dirumahkan posisinya. Wow. Iya. Nah, ini berakibat dan berdampak kepada laju pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang. Yang tadinya kita sudah bisa di angka kurang lebih 9,3% di 2019, ya, pasnya 9,26 kemarin itu, dan di 2020 melonjak menjadi 13,6%, tepatnya 13,68% di 2020, dan ini semua mengakibatkan target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang 2019-2023 menjadi terhambat dan terganggu. Karena di target itu kita menargetkan sebetulnya di 2020 dari 9,3% di 2019 menjadi 9,1% di 2020. Tapi ternyata pada kenyataannya malah kita melonjak ke 13,6%. Nah, ini yang menjadi tantangan kita, di mana bukan saja masalah tenaga kerja, tapi juga kemudian berimbas kepada yang lebih besar, yaitu masalah sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang pada saat ini. Dari jumlah tersebut, tentu saja ada lonjakan-lonjakan terkait jumlah pengangguran terbukanya. Ya. Dan dari usia produktif kita 1,8 juta, itu hampir 300.000 yang menganggur sekarang. 290.000 yang dalam kondisi menganggur. Hampir 6%? Ya, justru ditambah lagi dengan lulusan anak-anak SMA dan SMK, lulusan di tahun 2020. Dan, nah ini yang paling menjadi sering informasi yang harus saya sampaikan, Kabupaten itu merupakan magnet urbanisasi dari seluruh wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mas bisa lihat di sini budaya dari Aceh sampai orang Papua ada tinggal di Tangerang untuk mencari kehidupan memang. Iya. Karena daerah industri, kemudian perkembangan daerah itu menjadi magnet untuk orang datang ke Tangerang, atau yang tidak bisa masuk ke Jakarta, tidak mendapatkan pekerjaan di Jakarta, akhirnya mengadu nasib ke Kabupaten Tangerang. Inilah yang menjadi tantangan kita di tahun 2020 dan 2021 ini.
Pak Bupati tadi menyebut 26 pabrik tutup, 31.000 terdampak. 31.000 terdampak. PHK, 9.000 dirumahkan. Ini kan berarti menimbulkan persoalan baru. Persis. Tingkat kriminalitas meningkat, ya pertumbuhan ekonomi melambat. Ya kan? Kita dari hampir 6% di 2019 menjadi minus 3,7% kemarin 2020. Pertumbuhan. 2019 6%, Ya. 2020 menjadi minus 3,7%. Oh, 3. Bagaimana proyeksi 2021, Pak? 2021 ini kita proyeksikan mungkin kita bisa tumbuh di kisaran 2%-an. Ya. Oh, plus ya, sudah plus ya. Plus. Dampak PHK. Ya. Kita tahu ini mau Lebaran, besok sudah bulan Ramadan. Apa ya kira-kira program dari Pak Bupati, katakanlah supaya tidak PHK, terutama menjelang Lebaran? Baik, barusan kita juga rapat di lembaga tripartit Kabupaten Tangerang untuk lembaga ini menjadi wadah dan jembatan bagi pengusaha, industri, ya, dan pabrik dengan para serikat buruh. Nah, agar kita menemukan titik equilibrium di setiap industri, karena setiap pabrik dan industri pasti kondisinya berbeda satu dengan yang lain, ya. Tapi paling tidak ada beberapa titik-titik kesepakatan dan yang dihasilkan dari musyawarah lah. Barusan juga ada 2 pabrik, yang satu 1.200, yang satu ada 200 yang bermasalah pabriknya. Dan itu sedang kita mediasikan. Mudah-mudahan menjelang Idul Fitri sudah ada kejelasan. Ini salah satu upaya kita ya agar pemerintah hadir di tengah masyarakat. Yang lainnya secara luas, tentu saja di tahun 2020 kemarin pun kami sudah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin baru. Tadi yang terdampak PHK dan lain sebagainya. Juga bantuan melalui sistem yang kita desain, yaitu di Bapeda, Sibamas, sistem bantuan masyarakat untuk kegiatan usaha dan wirausaha mereka. Semacam modal kerja? Semacam modal kerja. Dan itu diperuntukkan bagi yang kena PHK yang tadi 31.000. Kalau mereka ada yang nggak pulang kampung, mereka mau bikin unit usaha, kita persiapkan program Sibamas itu untuk mereka. Itu dari 1,5 juta sampai yang terbesar itu modal usahanya sampai 8 juta. Ada semua. Dan kita range-nya memang dari 1 juta sampai 10 juta bantuan itu. Ditambah lagi bantuan-bantuan pemerintah. Entah itu kartu mereka prakerja, korban PHK ya? Ya. Dan itu biasanya kan dari Dinas Tenaga Kerja kita sudah terdaftar tuh yang ter-PHK siapa aja. Jadi ada upaya kita di tahun 2020 itu yang kita lanjutkan di 2021 ini untuk program-program masyarakat yang terkena PHK maupun masyarakat miskin baru. Yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini bantuan langsung tunai, bantuan kegiatan wirausaha, termasuk juga koperasi-koperasi kita sedang giat untuk menjadikan para masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan ini bisa berusaha paling tidak memenuhi kebutuhan mereka sehari-harinya. Ini good news untuk para korban, termasuk yang terutama yang 31.000 tadi. Syaratnya seperti apa, Pak? Syaratnya mereka harus mendaftarkan secara aplikasi, karena kan juga bisa datang perorangan ke Bapeda kita untuk mendapatkan bimbingan. Tapi sebetulnya mereka bisa mengisi formulir aplikasi melalui aplikasi yang disiapkan, yaitu Sibamas dari Bapeda Kabupaten Tangerang. Yang penting mereka tinggal dan ber-KTP di Kabupaten Tangerang. Dari sana nanti bisa diisi kriterianya, nomor NIK-nya, dan lain sebagainya, termasuk keterangan dari pabrik ataupun industri mana mereka yang bekerja sebelumnya. Dan itu kan pasti sudah terkonfirmasi di kita, di Dinas Tenaga Kerja maupun di perindustrian, pabrik-pabrik yang tutup tadi. Jadi mudah ya, digital boleh, mau fisik datang ke Bapeda juga boleh ya. Baik. Kalau di sektor masyarakat seperti itu Pak Bupati, nah bagaimana insentif apa yang akan diberikan kepada pengusaha sehingga mereka tertolong tidak melakukan PHK lah, mungkin itu jalan terakhir. Untuk sekarang ini kita berikan insentif keringanan pajak mereka sekitar 15%. Yang kita sudah lakukan di tahun 2020 kemarin. Pajak apa itu? Sifat daerah? Pajak, ya, pendapatan. Jadi pajak pendapatan mereka apa semua yang biasanya disetorkan ke APBD Kabupaten Tangerang, mohon maaf, ke Bapeda Kabupaten Tangerang,
itu kita berikan insentif sampai 15% diskonnya. Diskon ya. Bahkan di beberapa kasus mereka minta keringanan pajak seperti misalkan kayak sinema, bioskop yang memang kita tutup di sepanjang tahun 2020. Hotel mungkin ya. Hotel ya, bukan saja keringanan pajak, tapi hotel juga dapat insentif dari pemerintah pusat. Ada suntikan dana hotel dan restoran. Nah, program-program ini yang kita ramu dan kita rancang juga di Kabupaten Tangerang dengan APBD walaupun terbatas, tapi paling tidak kami ingin memberikan sesuatu juga pada para pengusaha kita. Jadi Pemkab Tangerang di hulu ke pengusaha diberi insentif. Di hilir kepada masyarakat dibentuk juga fasilitas bantuan seperti itu ya. Persis. Itu programnya ya antara lainnya. Baik Pak Bupati, terkait dengan pandemi saat ini, kondisi di Tangerang sedang turun, sedang naik atau seperti apa? Kalau untuk laporan terakhir kita sedang turun. Kasus yang kita temukan rata-rata per hari itu antara 20 sampai 25 kasus. Oh, per hari ya? Hari ini. Dan jumlah yang sudah kita swab dan sudah hampir 100 ribuan lebih penduduk dengan kondisi masyarakat yang terpapar dan terkonfirmasi positif itu 9.800-an. Yang meninggal dari masyarakat yang terpapar terkonfirmasi positif itu 213. Jadi selebihnya kalau kita lihat secara persentase memang masih tinggi tingkat survive-nya penyintas dari COVID di Kabupaten Tangerang, tapi tetap kita tidak boleh lengah. Karena ada 2 kecamatan di Kabupaten Tangerang yang selalu menjadi zona merah buat kami, dengan tingkat penularan yang tinggi, yaitu Kecamatan Kelapa II dan Kecamatan Curug. Di mana 2 kecamatan ini memang interaksi dengan DKI Jakarta maupun daerah lain juga cukup sangat tinggi. Seperti Kelapa II ini berbatasan langsung dengan Tangerang Selatan dan juga Kota Tangerang, termasuk Curug. Ya, dan sebagian besar masyarakatnya masih beraktivitas banyak di Jakarta, yang selalu menjadi epicentrum untuk Jabodetabek. Nah, ini menjadi tantangan kita bagaimana bisa menekan angka itu. Tapi alhamdulillah pada saat ini semuanya sedang melambat, sedang menurun, termasuk dengan bed occupancy rate di rumah sakit kita dan rumah singgah kita. Baik. Saat ini masih sedang berlangsung program vaksinasi. Saya mengalami sendiri di teman-teman di internal, kadang-kadang ada yang menolak dengan berbagai alasan. Apa imbauan Pak Bupati kepada mereka untuk vaksinasi karena itu melindungi dirinya, keluarganya, orang-orang tercintanya? Nah, tentu saja kami bukan saja melalui Dinas Kesehatan, tapi juga melalui tenaga-tenaga kesehatan kita yang ada di puskesmas, di rumah sakit, kemudian juga NGO yang bekerja sama dengan kita, termasuk non-profit organization yang binaan kita seperti PKK, Dharma Wanita, itu gencar setiap hari mengingatkan masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi mereka, terutama kepada yang lansia. Dan alhamdulillah per hari ini sudah lebih dari 60.000 yang kita sudah vaksin, baik itu dari tenaga medis, pelayan publik maupun lansia. Ke depan kita juga sudah mempersiapkan beberapa titik dan sudah mengkalkulasi kemungkinan bahwa target kita untuk bisa memvaksinasi 15.000 per hari masyarakat Kabupaten Tangerang. Per hari? Per hari. Jadi ada beberapa simulasi sekaligus praktek yang sudah kita lakukan, dan target 15.000 vaksin per hari bagi masyarakat itu insya Allah bisa kita capai. Cuma tantangannya tadi seperti masanya, masih ada orang yang belum percaya terhadap vaksin. Khusus itu apa himbauan Pak Bupati? Himbauannya bahwa vaksin ini akan menyelamatkan tubuh kita, keluarga kita, dan lingkungan kita terlebih dahulu. Memang dia tidak akan menghindar atau tidak akan 100% tidak akan kebal terpapar 100% tidak kepada COVID. Tapi paling tidak virus COVID-19 yang masuk kepada tubuh masyarakat atau orang yang sudah divaksin tidak akan
sejahat virus yang masuk ke dalam tubuh orang yang belum divaksin. Pak Bupati sudah vaksin toh? Saya sudah vaksin. Artinya ini Sudah menunjukkan lebih kepada dari- masyarakat setelah vaksin aman saja. Aman saja, alhamdulillah. Dan setelah apa yang saya tunjukkan setelah vaksin itu, masyarakat antusias Ya, ya. ikut Ya. bersama-sama mau vaksin. Tapi sekarang tantangannya kapan vaksinnya bisa turun dan didistribusikan ke daerah dengan jumlah yang banyak. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe ya.